Ringkasan novel yang berjudul Laut Bercerita. Novel Laut Bercerita menggambarkan tragedi penghilangan paksa aktivis pada akhir masa Orde Baru. Cerita terbagi menjadi dua bagian atau dua sudut pandang. Yang pertama ada Biru Laut pada tahun 1991 sampai 1998. Biru Laut adalah seorang mahasiswa aktivis yang tergabung dalam organisasi bawah tanah. Ia dan teman-temannya aktif berdiskusi, bergerak menuntut demokrasi, serta menjalin persahabatan dan romansa. Akibat aktivitasnya, mereka ditangkap, disiksa, dan akhirnya hilang tanpa jejak. Laut menceritakan ketidakadilan dan kekejaman yang dialami hingga akhir hidupnya. Lalu yang kedua ada Asrama Jati pada tahun 2000-an. Asrama Jati adalah adik laut yang menggambarkan kehidupan keluarga setelah reformasi. Mereka terus mencari laut dan menuntut keadilan melalui aksi damai, meski banyak aktivis lain kembali. Laut tidak pernah ditemukan sehingga keluarga harus menerima duka dan ketidakpastian yang berkepanjangan. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua. Tokoh dan konflik, Laut dan rekan-rekannya berjuang menegakkan hak asasi manusia dan keadilan. Konflik utama yaitu penculikan dan penyiksaan yang tidak manusiawi. Secara eksplisit melanggar nilai kemanusiaan ini. Penyelesaiannya, perjuangan untuk mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan yang dilanjutkan oleh Asmara Jati dan keluarga korban dan adalah usaha untuk menegakkan kembali harkat dan martabat manusia. Persatuan Indonesia. Sila ketiga. Tokoh dan konflik, persahabatan dan solidaritas yang kuat di antara anggota kelompok aktivis Wirasena dan Winatra adalah cerminan persatuan. Mereka menunjukkan kesetiaan dengan tidak saling mengkhianati di bawah kesiksaan. Penyelesaiannya, semangat persatuan ini tetap hidup dan menjadi dasar bagi upaya koleksi mencari kejelasan nasib para korban yang hilang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Tokoh dan konflik. Motivasi utama para aktivis adalah membela rakyat dari ketidakadilan dan penindasan oleh penguasa. Mereka berjuang bukan untuk diri sendiri, tetapi demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Penyelesaiannya, novel ini bertindak sebagai pengingat sejarah dan amanat untuk terus memperjuangkan keadilan, menegaskan pentingnya perlawanan terhadap kekuatan yang sewenang-wenang. Terima kasih. Novel Laut Bercerita memiliki relevansi krusial sebagai cermin bagi bangsa Indonesia saat ini dalam menjaga demokrasi dan hak asasi manusia. Poin pertama ada pengawal demokrasi dan hak asasi manusia. Kisah Laut dan aktivis lainnya berfungsi sebagai peringatan keras terhadap bahaya otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Novel ini menekankan pentingnya menjaga kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat dan menolak segala bentuk kekerasan negara. Poin kedua ada tuntutan keadilan sejarah. Novel ini mendesak negara untuk memiliki akuntabilitas dan keberanian politik guna menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu seperti impunitas. Perjuangan keluarga korban mengingatkan bahwa keadilan adalah hak yang harus tetap diperjuangkan secara transparan. Poin yang terakhir atau yang ketiga ada memori kolektif dan integritas. Pesan utamanya adalah melawan lupa. Novel ini relevan sebagai alat pendidikan sejarah dan moral untuk membentuk warga negara yang kritis, berintegritas, dan solider. Nilai-nilai fundamental untuk memastikan Indonesia tidak kembali ke masa kelam. Secara keseluruhan, novel ini adalah pengingat bahwa kewaspadaan berkelanjutan terhadap penyalahgunaan kekuasaan adalah kunci untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam bernegara. Analisis nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini tercermin dalam keteguhan moral dan integritas spiritual yang dimiliki oleh Biru
Laut dan teman-temannya. Meskipun mereka menghadapi ancaman kematian dan siksaan, mereka tidak goyah dari keyakinan mereka tentang kebenaran dan keadilan yang harus diperjuangkan. Refleksinya, tindakan mereka didorong oleh kesadaran batin yang mendalam bahwa melawan penindasan adalah sebuah keharusan moral yang melampaui kepentingan diri sendiri. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah sila yang paling disoroti. Seluruh perjuangan Biru Laut dan kawan-kawan adalah upaya untuk menegakkan sila ini, sementara nasib yang mereka alami adalah pelanggaran nyata terhadap kemanusiaan itu sendiri. Perjuangan para aktivis melawan pemerintah hanya otoriter demi martabat Indonesia, hak asasi dan kebebasan sipil. Pelanggarannya, aksi penculikan, penyekapan, dan penyiksaan yang dialami Laut dan rekan-rekannya merupakan tindakan biadab yang merenggut hak hidup dan martabat manusia, mencederai sila kedua secara fundamental. 3. Persatuan Indonesia. Sila ini diwujudkan dalam solidaritas yang kuat di antara para aktivis dan juga di kalangan keluarga korban. Solidaritas aktivis Biru Laut, Sunu, Alex, dan lainnya, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka bersatu dalam satu tujuan nasional, yaitu menuntut reformasi dan demokrasi. Mereka bekerja sama dalam organisasi-organisasi bawah tanah seperti Wirasena dan Winatra. Persatuan keluarga korban. Setelah penghilangan Laut, sila ini diperkuat melalui kesatuan para ibu, ayah, dan kerabat yang senasib. Mereka bersatu dalam kesedihan dan perjuangan yang sama melalui aksi Kamisan, menuntut kejelasan nasib anggota keluarga mereka yang hilang. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila ini menjadi tujuan utama perlawanan para aktivis. Mereka menentang rezim yang memberangus suara rakyat dan meniadakan praktik demokrasi yang sejati. Penerapannya, kegiatan para aktivis seperti diskusi buku terlarang dan perencanaan aksi adalah bentuk nyata dari upaya menjalankan permusyawaratan dan menyuarakan pendapat yang dibungkam oleh kekuasaan. Pelanggarannya, pemerintahan otoriter Orde Baru dalam novel digambarkan menolak hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan, sebaliknya menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mempertahankan kekuasaan tunggal. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan landasan motivasi mengapa Biru Laut dan teman-temannya memilih menjadi aktivis. Motivasinya, mereka berjuang karena melihat adanya ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan penindasan terhadap rakyat kecil yang diakibatkan oleh kekuasaan yang korup dan sewenang-wenang. Mereka ingin menciptakan tatanan sosial yang lebih setara dan adil. Penuntutan keadilan adalah upaya Asmara Jati dan Komisi Orang Hilang di bagian akhir novel juga merupakan penuntutan atas keadilan sosial, yaitu keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat yang selama ini terabaikan dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Selanjutnya itu ada refleksi di mana pelajaran moral utama yang berpusat pada integritas, empati, dan keberanian sipil. Dan pertama itu ada integritas dan idealisme, di mana penerapannya yaitu berani bersuara melawan ketidakadilan, menolak korupsi, dan memilih jalan yang benar meskipun sulit. Lalu ada solidaritas dan empati, di mana penerapannya membangun komunitas yang suportif, peduli terhadap isu-isu sosial di sekitar, dan tidak tinggal diam melihat penindasan atau kesusahan orang lain. Terus selanjutnya ada mengingat dan melawan lupa. Bagaimana penerapannya, yaitu dengan menghargai hak asasi manusia dan berpartisipasi dalam upaya menjaga ingatan sejarah agar keadilan dapat ditegakkan. Selanjutnya ada nasionalisme yang diterapkan, yaitu nasionalisme yang kritis bukan pasif. Jadi penerapannya itu aktif dalam politik, menggunakan hak suara, dan berani menyuarakan pendapat kritis secara konstruktif terhadap kebijakan publik demi kemaslahan rakyat. Selanjutnya itu ada komitmen pada nilai-nilai dasar. Gimana penerapannya, yaitu mempelajari dan memperjuangkan implementasi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir yaitu ada semangat pengorbanan. Untuk penerapannya itu ada mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif yang membangun bangsa, menghargai kebebasan berpendapat, dan menjaga stabilitas politik tanpa mengorbankan keadilan.